Pada zaman dahulu, jantung dari dewa kehidupan yaitu Tefiti memiliki kekuatan besar. Kekuatan itu dibagikan ia ke seluruh dunia. Banyak yang mengincar jantung Tefiti, salah satunya manusia setengah dewa angin dan lautan yang dapat berubah wujud. Karena jantungnya diambil, Tefiti pun hancur dan menjadi kegelapan. Maui yang kabur dengan membawa jantung Tefiti dihalang oleh Teka yang merupakan iblis tanah dan api. Maui terkena pukulan yang membuatnya jatuh. Kail saktinya beserta jantung Tefiti terlepas dari dirinya. Itulah cerita yang diceritakan nenek kepada anak-anaknya, termasuk Moana kecil. Sang nenek percaya jantung tersebut dapat ditemukan kembali, dan orang tersebut bersama Maui mengembalikan jantung Tefiti tersebut. Moana kecil yang sedang bermain di pantai menolong penyu yang sudah diincar oleh burung. Dia mengantarkan penyu tersebut ke air. Tiba-tiba air tersebut membuka jalan untuk Moana. Lalu Moana dihampiri oleh jantung Tefiti. Kemudian ia dibawa air ke daratan karena dicari ayahnya. Batu hijau tersebut jatuh dan tak sempat diambil Moana hingga tertinggal di lautan. Kian waktu, akhirnya Moana tumbuh dewasa. Ia melihat neneknya sedang menari di tepi pantai. Keduanya menari bersama. Saat Moana ingin ke kapal, ayahnya datang dan menghalanginya pergi. Ia ditunjukkan sebuah setumpukan batu di atas bukit itu yang merupakan batu para pemimpin yang terpilih. Suatu saat Moana juga akan meletakkan batunya di situ. Ayahnya tidak suka jika Moana main di laut. Setelah perbincangan di sana, Moana mulai bisa menikmati daratan pulau yang ia huni, dan minatnya terhadap lautan mulai berkurang ketika warga Mutukui memanen kelapa, kelapanya pada rusak. Nelayan juga tidak dapat ikan. Moana punya ide untuk menangkap ikan di laut lepas. Namun ide itu ditolak dan ayah Moana memarahinya. Sang ibu mencoba menenangi Moana yang menyendiri, dan diceritakanlah masa lalu ayahnya yang juga menyukai lautan. Namun ketika dia ke laut lepas, ia menyadari bahwa laut tidak setenang yang dia pikirkan. Ia kehilangan temannya. Sebab itulah ayah Moana melarangnya melewati batas pantai. Karena penasaran, Moana memaksakan diri ke laut. Benar saja, setelah melewati batas pantai, angin dan laut pun menghantam Moana. Kakinya sempat tersangkut di karang. Beruntungnya ia masih selamat. Sang nenek yang berada di pantai diberitahu Moana bahwa yang dikatakan ayahnya adalah benar. Sang nenek sebenarnya sangat mendukung Moana. Akhirnya Moana diajak ke suatu tempat tersembunyi dan disuruh masuk sendiri. Ternyata di dalam sana terdapat banyak kapal laut. Ia juga sempat memainkan genderang kapal. Api di setiap kapal mulai menyala. Karena Moana pun dapat melihat kalau jati diri Muturui adalah penjelajah lautan. Mereka semua berhenti karena semenjak jantung Tefiti dicuri, banyak monster laut muncul. Kegelapan tiba dan kapal penjelajah banyak yang hilang. Akhirnya ditetapkanlah kalau penjelajah dihentikan dan kapal disembunyikan. Kegelapan yang terus menyebar membuat ikan-ikan dan tanaman rusak. Sang nenek memberi Moana jantung Tefiti karena percaya Moana dapat bertemu Maui dengan harapan dapat mengembalikan jantungnya. Dan samudra pun memilih Moana. Moana lalu pergi dan menceritakan ke sang ayah. Ayahnya malah marah dan ingin membakar kapal tersebut. Tak lama kemudian mereka mendapat kabar kalau neneknya pingsan. Di sana sang nenek menyuruh Moana untuk bertemu Maui agar menghilangkan kegelapan yang terus ada.
Moana akhirnya memutuskan mencari Maui. Petualangannya kini dimulai. Hei, si ayam bodoh juga tak sengaja ikut ke kapal yang Moana naiki. Pada tengah malam, badai datang. Moana terombang-ambing di lautan. Saat sadar, ia berada di sebuah daratan. Saat lihat sekitar, ia sadar bahwa itu adalah tempat Maui. Setelah bertemu Maui, ia mengajak Maui untuk naik ke kapal dan mengembalikan jantung Te Fiti. Sini Moana malah dikurung. Sedangkan Maui akan membawa kapal untuk mencari kailnya. Moana berhasil kabur, tapi ia ditinggalkan Maui. Lalu Moana diantar samudra ke kapalnya. Berulang kali dilempar ke laut, Moana kembali diantarkan oleh laut. Ternyata Maui tidak ingin dekat dengan jantung Te Fiti lagi. Karena batu itu diincar oleh banyak orang jahat. Tak lama kemudian, kapal mereka diserang oleh bajak laut Kokorama. Mereka melarikan diri, tapi kapal mereka diikuti oleh kapal bajak laut. Mereka langsung bergelantungan. Itu yang jatuh ditelan Heihei, lalu dibawa oleh salah satu Kokorama. Mereka langsung mendekati kapal Kokorama dan mendapatkan Heihei kembali. Moana naik sendirian ke sana, sedangkan Maui melarikan diri. Moana berhasil membawa Heihei kembali dan berhasil ke kapalnya. Sedangkan batu Te Fiti keluar lagi. Mereka juga berhasil membuat dua kapal Kokorama bertabrakan. Mereka pun bebas. Ia menjelaskan kepada Moana, jika ingin mengembalikan jantung Te Fiti, harus melawan monster lava yang bernama Teka. Moana pun membujuk Maui agar mau mengembalikan jantung Te Fiti. Maui tertarik, tapi dengan satu syarat, yaitu harus mendapatkan Kaila kembali. Di sini, Moana sempat ingin diajarkan cara berlayar yang baik, tetapi malah ditolak oleh Maui. Namun karena Maui dibius, terpaksa ia mengajarkannya. Keesokannya, mereka sampai di suatu pulau. Saat tiba di atas, Maui pun membuka pintu masuk ke dunia monster. Lalu mereka masuk. Di sana banyak sekali monster laut dan semburan air dari lubang. Moana pun melihat pancing Maui. Rencana pun dibuat. Moana masuk duluan untuk membancing Tomatua. Hingga Tomatua menunjukkan dirinya. Dari belakang, Maui mengambil pancingnya. Namun, saat ia ambil kailnya, ia belum bisa mengontrol kekuatannya. Maui belum jadi tandingan untuk Tamatoa. Moana mendapatkan ide. Akhirnya ia melumuri batu hijau kepada Tamatoa agar melepaskan Maui. Nyatanya itu hanya batu biasa yang dilumuri alga hijau. Tamatoa pun terjatuh dengan semburan air. Mereka pun berhasil pergi dengan bantuan semburan air. Saat di daratan, Maui pesimis untuk mengalahkan Teka karena dirinya belum dapat mengontrol kailnya. Selama perjalanan, Maui sangat pesimis akan misinya. Moana kembali membujuk ia agar mau. Ia mengatakan bahwa pulaunya sangat membutuhkannya. Maui akhirnya cerita bahwa ia sebenarnya manusia. Dibuang orang tuanya ke laut sampai akhirnya dia ditemukan dewa dan diberi kail ajaibnya. Ia pun menjadi dewa untuk melayani manusia. Sekarang Maui kembali bersemangat. Ia kembali mempelajari kailnya sehingga ia dapat mengontrolnya.
Maui menyuruh Moana memimpin perahu. Perjalanan panjang telah dilewati hingga mereka sampai ke tujuannya. Maui berubah menjadi elang dan menuju Te-Fiti duluan. Namun ia dihadang oleh Tekka dan sempat dipukul dan masih bisa menyelamatkan jantungnya. Ketika kapal mereka mau diserang, Maui menahannya dengan kail. Hal itu membuat kailnya rusak dan jika sekali lagi kena serang, maka kailnya akan hancur. Maui mengembalikan jantung Te-Fiti dan meninggalkan Moana. Dalam hati Moana, ia merasa bersedih karena menurut ia bukanlah orang yang tepat dipilih samudra. Lalu ia mengembalikan jantung Te-Fiti ke dalam samudra. Bayangan neneknya tiba-tiba datang. Sang nenek meminta maaf karena telah memberi Moana beban yang berat dan diizinkan untuk pulang. Dari kejauhan, banyak bayangan kapal leluhur yang berlayar ke arahnya. Moana kembali mengambil jantung Te-Fiti. Kini, Moana nekat mengembalikan jantung Te-Fiti sendirian. Moana pun melihat Tekka di depannya. Ia mencoba mengelabui Tekka dengan lewat pintu masuk lain. Hingga akhirnya, ia berhasil mengelabui Tekka. Ketika Tekka hampir memukul Moana, datanglah Maui yang memotong tangan Tekka. Di sini Maui akan melawan Tekka dan Moana menuju Te-Fiti. Moana dibantu samudra menuju Pulau Te-Fiti. Maui merelakan kailnya untuk melawan bola api yang mengarah ke Moana. Setibanya di Pulau Te-Fiti, ternyata pulau itu hilang. Lalu Moana menyadari kalau Tekka adalah Te-Fiti. Ia pun meminta samudra untuk membukakan jalan untuk Tekka. Tekka pun berjalan ke arah Moana. Sesampainya di sana, Tekka mulai tenang. Jantungnya pun dikembalikan oleh Moana. Hal itu menghilangkan kegelapan pada Te-Fiti dan mengembalikan ke bentuk asli Te-Fiti. Kegelapan pun hilang. Te-Fiti pun mengangkat keduanya. Kail Maui yang rusak pun diperbaiki oleh Te-Fiti. Maui sangat senang dan meminta maaf atas perbuatannya dahulu. Te-Fiti pun kembali tidur. Moana juga bersiap untuk pulang, sedangkan Maui tinggal di pulau itu untuk berjaga-jaga. Alam di Matului kembali normal, dan Moana pun berhasil pulang. Ia disambut hangat oleh orang tuanya dan semua warga Matului. Moana juga telah meletakkan batu kepemimpinannya. Dan kapal-kapal yang disembunyikan pun kembali dilayarkan. Jati diri penjelajah kembali dikembalikan. Sekian film Moana. Thank you for watching dan terima kasih.